Inspirasi Pro 1 RRI. Rote hari ini. Selamat pagi pendengar, Anda mengikuti rangkaian informasi yang terangkum dalam Rote hari ini, edisi Selasa 4 Agustus 2020. Dari Rote dan seputaran Nusa Tenggara Timur, ada beberapa informasi yang menjadi rangkuman Rote hari ini, di antaranya. Terkait regulasi yang berkembang dalam tata pengelolaan desa termasuk keuangan desa, pemerintah Kabupaten Rotendau gelar bimbingan teknis aparatur desa. Gebi Hurekmaking menurunkan laporannya. Bertempat di Auditorium Tilangga, Perkantoran Kabupaten Rotendau, Senin 3 Agustus 2020, Wakil Bupati Rotendau Stefanus M. Saek ajak aparatur desa se-Kabupaten Rotendau untuk terus menyelami materi bimbingan teknis BIMTEK aparatur desa dengan harapan setiap perubahan regulasi di desa dapat dilaksanakan dengan baik. Menjawab RRI terkait sejumlah pertimbangan dilakukan BIMTEK, Wabub Stefanus M. Saek mengatakan BIMTEK tiap tahun harus dilakukan, menjawab sejumlah regulasi yang berkembang, termasuk kemungkinan secara perseorangan terjadi pergantian aparat di tingkat desa. Ditegaskannya, perubahan yang terjadi dalam kebijakan pada penyelenggaraan pemerintahan serta dinamika yang berkembang harus diinformasikan pada aparat pengelola keuangan tingkat desa. Setiap tahun harus dilaksanakan karena yang kita hadapi adalah perubahan-perubahan yang terjadi di dalam kebijakan-kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Ini akan berpengaruh terhadap perubahan aturan-aturan pengelolaan keuangan. Dengan demikian, maka dinamika ini atau perubahan-perubahan ini harus kita informasikan kepada tingkat lapangan sebagai pengelola keuangan. Sementara itu, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Rotendau, Maria Dolores Sabria, menegaskan BIMTEK dapat menghasilkan pemahaman yang sama bagi aparat desa karena Bupati Rotendau telah mengeluarkan sedikitnya 2 kebijakan sangat bersentuhan dengan masyarakat. Di antaranya prioritas pembangunan desa tahun 2021 tentang sarana air bersih, rumah layak huni dan stunting, serta eliminasi kematian ibu anak. Diharapkan pula sistem administrasi dan keuangan bisa langsung diikuti, sehingga tidak ada hambatan dan keterlambatan dalam pengelolaan dan pelaporan, karena surat pendelegasian kewenangan evaluasi RAPBDes sudah langsung dilakukan di tingkat kecamatan tanpa desa mendatangi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dengan pola ini, aparat desa lebih banyak waktu berada di tingkat desa. Dan itu kita berharap dengan pelatihan ini, itu sistem administrasi dan kemudian keuangannya itu langsung bisa mengikuti, langsung bisa diikuti sehingga tidak ada hambatan, tidak ada keterlambatan. Dan itu surat pendelegasian kewenangan untuk evaluasi RAPBDes desa untuk 2021 sudah didelegasikan juga ke camat. Jadi desa volume atau ritme untuk ke Pemdes dalam hal konsultasi itu sudah kita harap sudah bisa berkurang supaya mereka ke kecamatan, sehingga lebih banyak waktu untuk di desa. Wakil Bupati Stefanus M. Saek pada pembukaan bimbingan teknis sebagai aparat desa didampingi Kadis PMD James Terik serta Kepala Keuangan Daerah Dani Nale menghadirkan seluruh perangkat desa dan camat se-Kabupaten Rotendau. Dari Beranda Selatan NKRI, Gebi Hurekmaking melaporkan. Komisi 4 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur telah memeriksa proyek jalan di Pulau Timur. Laporan Simon Sostenes. Komisi 4 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Nelson Matara tegas berkaitan permintaan usulan penambahan dana untuk penyelesaian beberapa ruas jalan di Kabupaten Kupang, Flores, dan Sumba. Berkaitan dengan itu, Komisi 4 juga telah melakukan pemeriksaan kondisi jalan di daratan timur. Di samping itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat juga mengajukan anggaran sekitar 500 juta untuk pengadaan sumur bor. Komisi 4 sudah periksa beberapa ruas jalan yang ada di daratan timur, dan dalam waktu dekat kami Komisi 4 juga periksa ruas jalan yang ada di Flores dan ruas jalan yang ada di Sumba, karena DPL itu 70 miliar, itu satu. Yang kedua, itu juga dari Dinas SDM itu minta sekitar kurang lebih 500 juta untuk DPL sumur bor. Nah, itu juga kami sudah merekomendasikan kepada dinas. Nah, tapi juga kami akan melihat sumur bor yang sudah dikerjakan, yang kami juga serius menangani itu. Sedangkan berkaitan COVID-19, Komisi 4 DPRD Nusa Tenggara Timur tegas Nelson Matara, banyak pekerjaan yang terhambat belum diselesaikan sehingga memerlukan anggaran yang besar. Padahal anggaran bantuan pemerintah pusat tidak bisa dicairkan karena dialihkan untuk penanggulangan COVID-19.
Dampak COVID ini memang kita tahu bahwa ini membutuhkan anggaran yang cukup besar. Nah, misalnya DAU yang dari pemerintah pusat itu kan tidak dikucurkan, dan kami pantau rapat kerja bersama gubernur untuk melihat penyelesaian program dan anggaran tentang dampak COVID ini. Karena banyak pekerjaan yang pasti tidak berjalan. Karena itu, Komisi 4 mengusulkan kepada pimpinan DPRD untuk menjadwalkan rapat kerja dengan gubernur dengan setiap OPD untuk membahas pekerjaan pembangunan di berbagai daerah yang saat ini tidak berjalan maksimal. Dari Kupang, Simon Sostenes melaporkan. Antisipasi penyebaran malaria di 4 kabupaten endemis malaria di Pulau Sumba, Bumi Sandelwood, Provinsi Nusa Tenggara Timur bersinergi dalam keselarasan langkah memerangi penyebaran malaria. Berikut kita ikuti laporan Alfred Sengge. Langkah kebijakan 4 wilayah kabupaten di Kepulauan Sumba, Bumi Sandelwood, Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam memerangi wabah malaria disampaikan Bupati Sumba Barat Dr. Agustinus Niga Dapawole yang terkonfirmasi via telepon seluler menyikapi situasional pergerakan angka kasus yang terbilang cukup signifikan. Bahkan diakuinya komitmen dalam memerangi penyebaran wabah malaria oleh 4 pimpinan wilayah atas kesepakatan bersama yang difasilitasi Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan para bupati sederetan Sumba baru-baru ini. Ya, kalau itu memang sejak keputusan bersama para bupati sederetan Sumba menyangkut penyakit malaria ini bersama dengan Dinkes Provinsi, kita sudah memutus bahwa setiap kali ada gejala malaria di salah satu kabupaten, misalnya terjadi di Sumba Timur, maka di Sumba Tengah harus dibentengi supaya tidak terjadi di Sumba Barat dan Sumba Barat Daya seperti begitu. Bupati Sumba Barat Dr. Agustinus Niga Dapawole juga menjelaskan seputar capaian keselarasan langkah dari upaya memerangi penyebaran wabah malaria di Pulau Sumba sebagai wujud atas sikap responsif pemerintah dalam membentengi warga masyarakat di masing-masing wilayah. Ya, artinya begini, kita sudah lakukan pembagian kelambu secara menyeluruh ya antara 4 kabupaten. Seperti begitu. Memang ada kesalahan yang dilakukan oleh warga masyarakat kita, begitu. Jadi kalau di Kabupaten Sumba Barat itu kan ada kita punya Lokalitbang itu yang menangani malaria. Jadi dia itu hampir setiap saat melakukan ini kepada masing-masing ini. Karena yang ada di NTT maupun NTB hanya ada di Kabupaten Sumba Barat Lokalitbang itu. Sehingga kita atas dasar itu bersama-sama dengan Lokalitbang untuk itu. Makanya saya juga kaget waktu kemarin itu lihat bahwa malaria seperti begitu di Pulau Sumba kita. Khusus untuk wilayah Kabupaten Sumba Barat, dari total jumlah angka kasus hasil rilis Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur per 27 Juli 2020, terdapat sekitar 2.367 kasus terkonfirmasi. Dengan persebaran pergerakan kasus, jelas Bupati Agustinus Niga Dapawole berada di bagian selatan Kabupaten Sumba Barat, yakni wilayah Lamboya Barat, Lamboya, dan Wanokaka. RRI Kupang, Alfred Sengge melaporkan. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Badan Pengelola Perbatasan menyampaikan apresiasi kepada tim akademisi Universitas Nusa Cendana Kupang yang telah melakukan kajian akademik terhadap aspirasi masyarakat Pulau Semau di Kabupaten Kupang untuk bergabung di wilayah Kota Kupang. Selengkapnya, Alotani melaporkan. Apresiasi tersebut disampaikan Kepala Badan Pengelola Perbatasan Provinsi NTT, Linus Lusi di Kupang, Sabtu kemarin, ketika dimintai tanggapannya tentang perkembangan hasil kajian akademis aspirasi masyarakat Pulau Semau yang ingin bergabung ke Kota Kupang. Menurut Linus Lusi, sikap aspirasi masyarakat Pulau Semau di Kabupaten Kupang tidak serta-merta diterima oleh pemerintah Provinsi NTT dan memediasi kedua pemerintah yakni Kabupaten Kupang dan Kota Kupang, akan tetapi dilakukan dengan studi akademik yang telah terlaksana pada 8 Juli 2020 di Gedung Sasando, kantor Gubernur NTT. Hasil-hasil dalam pandangan Pak Bupati Kupang dan DPR sudah terbaca di berbagai media. Pemerintah Kota Kupang juga tidak berkeberatan. Sikap pemerintah provinsi akan memediasi hasil-hasil kajian Semau dengan pemerintah Kabupaten Kupang dan Kota Kupang. Dan saat ini pasca seminar ada respon yang positif oleh Bupati Kupang dengan pemerintah Kupang. Ini kan sebuah modal sosial yang sangat bagus buat masyarakat Semau untuk tetap berkomunikasi dan berdialog dengan pemerintah Kabupaten Kupang, DPR Kabupaten Kupang, pemerintah Kota Kupang, dan pemerintah provinsi. Sehingga aspirasi ini secepatnya ditindaklanjuti dengan tahapan sesuai dengan regulasi dan kriteria tertentu.
terkait persiapan pemerintah Kabupaten Kupang melepas wilayah dan penduduk Pulau Semau ke Kota Kupang, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Provinsi NTT, Linus Lusi, mengaku pemerintah provinsi saat ini terus membangun komunikasi dengan pemerintah dan DPRD Kabupaten Kupang agar aspirasi tersebut mendapat kepastian. Sementara pemerintah Kota Kupang menurut Linus Lusi telah menyatakan kesiapan menerima wilayah dan penduduk Pulau Semau bergabung ke Kota Kupang. Bapak Wali Kota Kupang, Pak Wakil, dan unsur DPR, mereka sangat terbuka sekali kalau memang ada aspirasi dan ada kajian-kajian tertentu. Mereka siap menerima kalau memang ada aspirasi dengan tindakan regulasi-regulasi tertentu. Pemerintah Kabupaten Kupang kami terus mengkomunikasi pasca seminar dan ada respon yang positif dari pemerintah Kabupaten Kupang. Mudah-mudahan langkah ini sama-sama bergerak untuk kepentingan masyarakat Semau di atas segala-galanya. Linus Lusi juga menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi NTT akan merekap dan terus membangun komunikasi terhadap berbagai dinamika yang berkembang pasca adanya aspirasi dan kajian akademis terhadap rencana bergabungnya wilayah dan penduduk Pulau Semau di Kabupaten Kupang ke Kota Kupang. Pemerintah NTT juga telah membentuk tim percepatan peralihan Pulau Semau masuk Kota Kupang yang digagas oleh tokoh-tokoh di Pulau Semau. RRI Kupang, Alotani melaporkan. Pendengar, demikian rangkaian informasi yang disampaikan melalui Rote hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Hartono mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
Inilah Radio Republik Indonesia. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19.